Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku ya. Pembacaan untuk zodiak Aries. Apa kabar zodiak Aries? Apa yang sedang dirasakan oleh zodiak Aries? Oke. Oke, apa yang sedang dirasakan? Apa yang diinginkan oleh zodiak Aries ya? Oke. Di sini ada the Fool. Ya, apa yang sebenarnya terjadi ya? Apa yang kalian pilih di sini yang membuat kalian tuh jadi salah memilih? Jadi salah menentukan pilihan di sini. Entah itu pilihan karir ataupun jodoh, ataupun kalian salah memilih pasangan asmaramu di sini. Ya, yang lagi masih berhubungan asmara gitu, masih pacaran gitu ya. Oke, di sini ada tentang ketidaksetujuan dari seseorang. Jadi guys, kalian itu sebetulnya untuk yang sudah berumah tangga mungkin ya, ada masalah dengan mertua di sini. Ataupun salah satu di antara kalian itu ada yang lagi punya masalah sama mamanya di rumah. Ya, gitu. Pokoknya seseorang di sini ada yang sedang mendominasi, ya entah keluarga dari pasanganmu. Jadi misalnya kalian lagi punya keluarga nih, keluarga kecil bahagia gitu. Nah, salah satu keluarganya itu mendominasi gitu. Jadi kalian tuh diatur-atur sama dia kayak gitu. Yang dianya itu ngerasa dia punya power gitu buat naklukin kalian, buat nundukin kalian gitu. Bisa aja juga kakak, ipar atau siapa gitu, atau ini apa mertuamu di sini. Nah, ada the Wheel of Fortune ya. Jangan khawatir, di sini roda keberuntungan ini sedang berpihak kepadamu. Kenapa sedang berpihak gitu? Karena kalian di sini sebenarnya banyak dijolimi ya. Banyak menangis batin di sini. Banyak menahan ya. Nah, di sini ada the ghost, ada the hanging of ghost, ada yang baru ditinggal sama orang yang dicintai di sini. Entah mungkin ini keluarga dari pasanganmu ataupun keluargamu. Di sini ada yang sudah pulang ke rahmatullah di sini, yang membuat kalian itu ngerasa belum bisa menerima gitu ya, masih ngerasa kehilangan ya di sini ya. Karena kepergiannya terlalu cepat ataupun ada urusan yang belum selesai dengan seseorang yang sudah meninggal ini. Ataupun ada janji di sini gitu ya, yang belum sampai gitu ke makamnya, atau yang belum sampai mendoakan, belum bisa membahagiakan apa yang dijanjikan gitu ya. Nah, di sini kalian lebih ke fokus kepada apa yang sudah kalian janjikan sama seseorang ini. Karena kalian merasa diikutin dan dihantuin gitu. Dihantuin dalam arti perasaannya merasa dikejar karena ada sesuatu yang belum selesai. Misalnya seseorang di sini pernah meminta kalian itu membelikan sesuatu. Kalian harus membelikan sesuatu, langsung dikasihin gitu ya, dikasihin ke pemuka agama di situ, kayak para ustadz gitu ya, yang membantu melancarkan doa gitu. Bisa diberikan kepada orang lain nantinya ya. Nah, di sini juga ada Queen of Swords. Ini cerita tentang dua keluarga di sini yang ada masalah yang cukup besar. Jadi keluargamu sama keluarga dia kurang akur kayak gitu ya. Gitu, karena beberapa hal yang terjadi, ada perbedaan klasifikasi nih, ada perbedaan derajat starta ya, kayak perbedaan suku atau apa, mungkin perbedaan secara finansial juga mungkin di sini ya, menyebabkan banyak konflik. Dan di sini kalian ngerasa sia-sia gitu, ngerasa udah mungkin udah berjalan waktu berumah tangga ataupun masih adalah hubungan pacaran. Ini ada ketakutan di antara kalian, takut nggak nyaman gitu dengan zona ini nanti ke depan. Tapi ada yang sudah berumah tangga di sini yang ngerasa apa ya, di sini ada sesuatu hal yang terjadi gitu. Tapi dalam keadaan ini lambat laun ya, di sini ada tentang kebaikan dan kedamaian. Ini ada kedamaian, perdamaian ya. Jadi ada dua keluarga yang lagi renggang gitu guys ya. Nah, terus seiring berjalannya waktu gitu, karena ada perubahan yang besar, atau di sini ada seseorang yang tiba-tiba keluar pergi meninggalkan ya, ataupun sudah lebih cepat gitu meninggalkan
dunia ini, membuat kalian menjadi damai gitu, membuat ada perdamaian di sini. Sudah tidak ada lagi yang disebut dengan pertentangan, ketegangan sosial, ketegangan intern tuh udah mulai, ketegangan secara mental lah gitu ya, mulai agak terkendali gitu. Yang tadinya kan dua keluarga nih, ada dua keluarga ya yang masih marah-marahan gitu, tiba-tiba seorang di antara kalian pergi meninggalkan gitu, otomatis di sini tercipta satu kekuatan baru ya, saling melengkapi satu sama lain. Yang tadinya terpisah jadi mendekat gitu, yang tadinya saling marah-marahan jadi damai. Di sini ada kedamaian, ada peace and love, ada cinta dan kedamaian, ada cinta dan apa namanya ya, semuanya jadi damai gitu. Damai dalam artian menyambung hubungan silaturahmi yang lebih erat lagi. Karena mungkin ada seseorang di sini yang pergi meninggalkan, itu menyebabkan kalian jadi lebih menerima dan memaafkan satu sama lain dan melupakan semua tentang tragedi dan konflik. Ini benar-benar besar banget ya untuk energi zodiak Aries ya, ini membawa dua keluarga di dalam jiwamu ya. Nah, tiba-tiba ada sesuatu perubahan di sini ya. Karena ada seseorang di sini yang pergi, entah mertuamu ya, mertuamu di sini yang sudah mendahului gitu. Terus atau salah satu dari keluargamu ada yang mendahului gitu. Jadi sama-sama kehilangan di sini. Jadi saling mengeratkan hubungan silaturahmi itu. Ya. Nah, di sini ada cerita di mana kalian saling memberi gitu, guys. Saling ngisi kayak gitu. Yang asalnya tuh jauh-jauhan gitu kan, gak kenal gitu kan karena ada masalah ya. Nah, tapi di sini jadi saling melengkapi satu sama lain gitu. Jadi saling memaafkan dan saling menerima perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, di sini ada rezeki ya, karena ketika perdamaian kita ciptakan, suasana kita ciptakan dalam dua keluarga ataupun dalam pertemanan gitu, rezeki itu akan datang menghampirimu guys, karena kalian udah ngerasa bisa ngebebasin perasaan kesel, benci ya, gendok kayak gitu ya, ngerasa punya rasa marah gitu, akhirnya hilang gitu. Karena di sini ada tentang satu kejadian yang membuat kalian saling memaafkan. Di sini ya ada Five of Cup. Di sini ada perubahan yang nanti akan hadir ke dalam dua keluarga ini, yang nanti akan satu sama lain saling memberi nantinya ya. Kalau asalnya saling marah gitu, saling ketersinggungan, sekarang akan ada satu perdamaian ya. Di sini ada The King of Swords ya. Di sini ada cerita tentang bagaimana kalian mengatasi semua masalah itu ya dengan bijaksana. Karena jujur ya, kalian dikelilingi sama orang-orang yang cukup lumayan egois ya. Jadi kalian lebih memilih untuk lebih tenang ya, lebih mendekatkan spiritual, karena memang sebetulnya perdamaian ini baru saja dimulai gitu. Masih banyak perjalanan yang nanti akan kalian hadapi ke depannya gitu. Tapi di sini apa sih namanya? The bottom of the deck. The bottom of the deck, di sini ada perubahan yang baik ya. Ada tentang ketenangan spiritual, ada tentang perubahan bagaimana caranya kalian mengatasi sesuatu yang membuat kalian tidak bahagia. Di sini kalian lebih memfokuskan diri, lebih mencintai diri sendiri kayak gitu. Nah, menurut kalian di sini ya, yang penting adalah bagaimana kita melakukan kebaikan, dan kebaikan itu akan kembali juga kepada kita. Lupakan semua dendam masa lalu ya yang membuat kalian merasa terpojokan di sini. Karena sesuatu hal yang terjadi di masa lalu tidak mungkin kita bisa mengulanginya, kecuali kita melupakan, memaafkan, dan menerima semua perubahan itu. Dan kita yakin bahwa apa yang kita lakukan yang terbaik untuk orang lain, Tuhan dan alam semesta bekerja untuk kita dan memberikan sesuatu yang terbaik. Ketika kita disakiti, orang tersebut akan disakiti juga oleh orang lain. Ketika kita menyayangi orang lain juga akan menyayangi kita kalau kita lagi bagus rezekinya atau kita dibalas oleh yang lain kayak gitu ya. Di sini tentang bagaimana caranya menghargai waktu, menghargai apa yang sudah diberikan, dan mencoba untuk sedikit mengalah. Di sini sedikit mengalah untuk kebaikan ya. Karena apa? Ketika kita memberikan rasa maaf dan kita menciptakan perdamaian dalam diri kita untuk orang lain, rezeki akan datang dengan mudah. Di sini ada the Five of Coin, akan segera hadir.
Tapi kalau misalnya kalian masih ada perasaan yang belum bisa memaafkan gitu, ini terhambat ya rezekinya gitu. Karena rezeki itu datang bagaimana cara kita menerima yang apa yang ada di dalam diri kita dan di luar diri kita sih gitu. Jadi lebih banyak memaafkan dan mendoakan orang lain gitu guys. Ya, untuk Aries. Oke. Ini mungkin beberapa di antara kalian ya, bukan berarti semuanya terjadi gitu. Ini kan energi general ya, pasti banyak yang hadir gitu di energinya aku gitu. Terus kita lihat juga apa sih yang sebetulnya akan dilakukan 7 hari ke depan oleh zodiak Aries. Apa yang akan dilakukan oleh zodiak Aries? Yang dilakukan oleh kalian juga pasangan ya. Ini masih ada energi yang belum siap move on, ada ya, ini masih belum sanggup gitu untuk memperbaiki perasaannya, masih energi yang masih mencintai tapi belum ada kejelasan sepertinya ya. Karena aku bisa lihat dari cara aku buka kartunya ya, kocokannya itu beda gitu. Ya kan? Di sini benar-benar ada yang belum bisa menghilangkan perasaan sakit hati di sini. Ya. Lagi energi kesendirian, lagi menyembuhkan hati karena ini banyak banget ya cerita tentang kekecewaan yang amat luar biasa ini. Ya, kita coba telusuri kekecewaan yang sedang kamu hadapi dan apa yang nanti akan kalian lakukan ke depannya. Oke, masih tentang energi penyembuhan mental. Ya, ada yang sedang merasa terganggu oleh kehadiran seseorang di sini yang mendominasi mungkin ya, biasanya tuh Aries suka luka sama kata-kata gitu. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan dalam berpacaran. Kalau dalam rumah tangga KDRT ya, kalau dalam kekerasan dalam bercinta atau apa ya? Kekerasan dalam berkasih sayang ya. Kekerasan dalam berpacaran, KDRP berarti ya. Oke. Di sini tentang satu perubahan di sini. Aku ingin lepas ya dari ketergantungan terhadap hal. Misalnya kekecewaan ya yang kalian terima dari seseorang, ataupun di sini ada yang sebetulnya sedang dealing dengan seseorang di sini yang ingin menang sendiri. Nah, di sini kalian ingin berubah gitu, ingin berubah ya. Kalian banyak keinginannya ya. Ada yang ingin rumah, ingin itu, ingin ini, ingin perhiasan. Kalian itu di sini ingin mempunyai semua yang belum pernah kalian miliki gitu, ataupun yang udah pernah kalian miliki lalu tiba-tiba karena apa ya, mesti menutupin kebutuhan kalian, apa yang kalian punya gitu harus dijual kayak gitu. Kalian ingin membahagiakan diri kalian juga gitu, ingin memberi hadiah kepada orang yang kalian sayangi gitu ya. Di sini ingin ada perubahan, jangan sampai kalian terus-terusan mengalah demi kepentingan orang lain sementara kaliannya sendiri di sini gitu ya hancur-hancuran gitu ya, sampai Ten of Swords. Kalau Ten of Swords berarti udah nggak ada energi lagi buat nerusin perjalanan kehidupan, hubungan apa rumah tangga ataupun hubungan asmara di sini. Kalian ingin ada perubahan. Aku nggak mau kayak gitu terus. Aku ingin ada perubahan gitu. Sementara pasangan kalian itu belum ada belum terlihat ada perubahan di sini ya. Kalian mendambakan kemesraan, kebahagiaan, hubungan suami istri ataupun hubungan pacaran yang bahagia, yang tenang, yang damai di sini gitu. Kalian ingin seperti itu gitu. Apakah dalam hubungan kalian tidak mendapatkan ini? Kalian suka ngelihat hubungan orang lain di luar gitu ya yang lebih bahagia dari kalian. Kalian selalu menjadi lamunan untuk kalian gitu. Sebetulnya kalian juga bisa, cuman waktunya aja mungkin pasangan kalian lagi sibuk, ataupun mungkin kalian belum bisa melepaskan rasa kesal, sama-sama ada dendam gitu ya sama pasangan kalian gitu. Kalian ingin berubah gitu. Di sini ingin bisa lebih memaksimalkan juga waktu. Kalian sepertinya ini butuh perhatian ya dari pasanganmu ini. Yang mungkin pasangannya
agak sibuk gitu ya, yang kadang-kadang lebih mementingkan orang lain daripada keluarganya sendiri. Di sini ada itu. Nah, sebetulnya rasa ketakutan dan rasa cemas itu selalu ada ya, karena kan perasaan kalian itu lagi sedih nih, lagi tercabik-cabik, otomatis ya energinya itu di bawah, cemas, bingung, khawatir ya, merasa tidak mampu menjalani kehidupan ini. Itu karena ada rasa sakit. Makanya kata aku ya, teknik forgiveness itu penting untuk memulihkan semuanya, untuk menormalkan juga, untuk refresh jiwa kalian kayak gitu. Kalau nggak memaafkan susah guys, aku ngalamin sih gitu. Kalau kita memaafkan masih benci, nggak bisa. Kebencian, kecurigaan itu akan hilang ya kalau kita memaafkan semua hal gitu. Nah, ketakutan ini tidak akan hadir ya, karena banyak sakit hati gitu ya, orang mudah gelisah ya. Di sini kalian ingin kebebasan. Jika kalian bisa melepaskan perasaan-perasaan yang dilematis seperti ini, kehancuran, rasa sakit hati yang mendalam, dijolimin, kalian bisa memaafkan, rasa ketakutan itu akan hilang gitu, dan dunia ini akan datang ya menyapamu gitu, akan menyapamu gitu, karena memang seseorang yang kalian cintai di sini sudah masuk ke dalam duniamu gitu, sementara sifatnya belum bisa berubah gitu ya. Di sini kalian ingin bebas gitu, ataupun di sini ada yang hubungannya atau rumah tangganya gitu ya, atau hubungan asmaranya itu bermasalah. Di sini kalian ingin bebas, ada yang ingin bebas, ada juga yang masih bertahan tapi dia memisahkan diri, mencoba meditasi, menjauhkan diri gitu. Jadi ada juga yang long distance gitu, yang udah nggak serumah tapi dia masih ada ikatan suami istri tapi belum dikatakan cerai gitu, ataupun ada yang udah berpisah tapi belum dikatakan putus. Nah, seseorang di sini cukup mendominasi juga gitu ya. Mungkin ada kesalahan juga, salah memilih pasangan ya, terutama ya, yang mungkin kelihatannya baik itu, setelah dijalani kalian dapat kekerasan dalam rumah tangga, ataupun waktu yang masih pacaran ya, hubungan asmara ya, ada ngerasa di sini kalian tersiksa gitu batinnya dan ingin lepas gitu ya, ingin mencoba untuk sendiri di sini. Karena menurut kalian, kesendirian itu membuat kalian merasa damai dengan apa yang terjadi, lebih memaafkan juga. Kalaupun misalnya kalian bersama banyak masalah, lebih baik kalian berpikirnya gini, ya udah aku narik diri aja dulu, toh aku bisa hidup sendiri dengan apa yang aku miliki gitu. Jadi di sini ada zodiak Aries yang tersesat di dalam cinta yang menyakitkan gitu. Satu sisi cinta, ada satu sisi kalian merasa nggak cocok gitu dengan apa yang kalian mau gitu, tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan gitu ya. Nah, ada juga di sini energi ya tentang seseorang di sini yang masih stalking kalian dari kejauhan gitu. Sementara kalian ingin memilih sendiri, tapi di sini ada yang terus-terusan memantau. Jadi kaliannya teh ngerasa tersempit gitu. Apa-apa tuh kayak ada yang nonton gitu, kayak ada CCTV di sini ya. Oke, sekarang yang mau dilakukan oleh zodiak Aries adalah tentang bagaimana caranya membahagiakan diri sendiri. Ada yang suka kuliner, dia masak, makan gitu ya sendiri atau bersama dengan teman-teman yang dicintai. Tapi di sini lebih ke energi menarik diri sendiri dan membahagiakan diri sendiri, memberikan sesuatu yang terbaik untuk orang yang disayangi gitu. Menurut kalian, di sini ada yang sudah keluar juga dari pasangan lamanya dan mencoba untuk sendiri di sini ya. Walaupun masih sayang, masih cinta, masih berat, tapi di sini melangkah sendiri dan membahagiakan orang-orang yang dicintai dan melupakan semua tentang konflik-konflik di masa lalu. Cukup berat juga ya Aries ya ini untuk readingannya. Ujung-ujungnya adalah healing ya, mencoba membersihkan energi negatif sendiri dengan cara tersendiri. Setiap orang punya cara tersendiri dalam mencapai kebahagiaannya masing-masing kayak gitu. Ya, mudah-mudahan semua konflik bisa terselesaikan, semua bisa kembali damai ya. Harus ada jeda dulu, kayak ada space masing-masing itu, introspeksi diri supaya kita jernih. Kalau udah kejauhan dari beda pulau nih misalnya ya, udah nggak berhubungan, udah nggak ketemu, otomatis yang kita rasakan adalah kebaikannya gitu, kesalahannya itu berkurang seperti itu ya. Jadi kalau ada ketegangan sih lebih baik memang
break dulu gitu, supaya nanti kita bisa berpikir secara jernih kayak gitu. Jadi bisa saling memaafkan, udah saling menerima, karena jarak ya memberikan kejelasan, dan waktu akan menjawab setiap segala hal yang membuat kita merasa butuh hal-hal yang ada gini, waktu itu bisa menjawab dan bisa mengobati luka kalian kayak gitu. Kalau misalnya memang nantinya waktunya udah ketemu, pasti akan dipertemukan kalau memang jodohnya kayak gitu ya. Oke, cukup sekian dulu. Kalian mungkin bisa memahami gitu ya, karena ini kan energinya general gitu. Mungkin salah satu di antara kalian ada yang sama, ada yang tidak gitu. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan buat kalian, khususnya yang baru mau berhubungan asmara di sini ya. Masih ya pacaran lah gitu. Masih banyak yang harus kalian lalui gitu. Bagaimana caranya kita bisa deket sama keluarganya, bisa menjalani apapun yang nantinya akan kedepannya. Takutnya ada konflik nih, bagaimana adaptasi, bagaimana cara membawa diri, bagaimana caranya supaya kita damai gitu. Jangan sampai membawa ego ya. Karena justru masalah terbesar di dunia ini semua orang itu karena ada ego. Ego tuh kebiasaan kita yang biasanya kita nggak pernah mau ngalah gitu. Tapi kan di sini cinta ya. Cinta itu akan membuat seseorang itu lebih bisa mengatasi egonya. Karena ketika seseorang yang egois banget akan mendapatkan yang cinta banget. Supaya apa? Supaya alam menundukkan kalian dengan perubahan-perubahan itu. Gitu. Kalau cinta biasanya mengalah dong. Ya, yang tadinya harus jemput jam 12 malam karena kalian cinta, ego kalian turun dong ya. Oh, aku harus berbuat sesuatu untuk orang yang kita sayang. Nah, di sini ada perubahan sebetulnya. Jangan ngerasa bahwa oh, aku harga diri aku nih gimana gitu ya. Sebetulnya bukan gitu. Tujuan Tuhan Tuhan memberikan cinta terhadap dirimu supaya dirimu tuh egonya turun. Nih, kayak gitu ya. Kadang-kadang sama keluarga mah cuek-cuek aja. Tapi kalau kita berhubungan sama orang yang kita cintai, apapun dilakukan. Sebetulnya bukan untuk membuat kalian menjadi budak cinta, bukan ya. Supaya bahwa kalian tahu bahwa setiap apa yang kalian inginkan, kalian butuhkan, ya, yang benar-benar berarti buat kalian, pasti kalian ada pengorbanan gitu ya. Di satu sisi pengorbanan itu akan memberikan dampak yang positif buat kalian, belajar menurunkan ego. Kalau ada cinta gitu ya, Tuhan tahu kamu pasti egonya turun dengan sendirinya gitu ya. Makanya cinta adalah anugerah, cinta adalah kebahagiaan yang tersembunyi yang diberikan oleh alam semesta untuk kalian, supaya kalian bisa berubah, bisa menurunkan ego. Gimana caranya supaya ego turun lah ya, kayak gitu. Alam semesta pengennya kayak gitu ya. Jadi jangan ada rasa takut dimanfaatin atau apa, enggak sih ya. Kalau kalian ikhlas, pasti Tuhan juga akan Tuhan akan membalas kebaikanmu gitu. Kalau di sini kalian misalnya sama-sama ingin dibalas gitu ya, capek guys, makanya lakukan sesuatu dengan ikhlas ya, supaya hati tenang ya. Kita tahu bahwa rezeki yang datang kepada kita, apa yang sudah kita lakukan kepada orang akan kembali kepada kita juga, asal kita ya jangan pamrih aja gitu ya. Kita tahu kita berbuat baik nih sama pacar ya, sama pasangan kita gitu, tapi kita nggak dibalas, nggak apa-apa. Nanti kalian dapat pasangan yang lebih baik dari dia, yang sama-sama sayang, yang seperti kalian sayang kepada dia kayak gitu ya. Jadi kita jangan mengharapkan balasan, kita berbuat baik aja, terserah dia mau kayak gimana di belakang kalian, itu urusan dia dengan Tuhan kayak gitu ya. Oke, nah gitu aja ya. Makasih udah nonton videonya Aries. Sampai ketemu lagi di pembacaan untuk zodiak Aries selanjutnya ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, semoga resonate. Kalau gak resonate berarti bukan energinya kalian gitu ya. Makasih udah nonton videonya ya Aries ya. Sampai ketemu lagi di pembacaan untuk tarot zodiak Aries selanjutnya. Dadah.